Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan S, NPM 223510513, dan teman saya MZ dan Farel, NPM 223510547. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang convolutional neural network atau CNN. Studi kasusnya yaitu deteksi penyakit pada daun tanaman. Latar belakang dari kasusnya, seorang petani mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi penyakit yang menyerang tanaman tomat di lahannya. Penyakit tersebut seperti leaf blight, early blight, dan bacterial spot memiliki dampak besar pada hasil panen. Namun, petani tidak selalu dapat membedakan penyakit-penyakit ini hanya dalam mata telanjang. Solusinya, untuk mengatasi masalah ini, tim peneliti pengembangan metode Convolutional Neural Network atau CNN yang dapat mengenali sistem penyakit pada daun tomat berdasarkan gambar yang diambil dengan kamera ponsel. Tahapan implementasi, yang pertama pengumpulan data, mengumpulkan ribuan gambar daun tomat yang sehat dan yang terinfeksi penyakit tertentu. Buah dataset dapat diperoleh dari sumber seperti Plant Village atau hasil pengambilan gambar langsung di lapangan. Yang kedua, pre-processing data, mengubah ukuran gambar menjadi 18 kali 18 piksel agar seragam. Normalisasi nilai piksel agar berada dalam rentang 0,1. Augmentasi data dengan rotasi, clipping, dan perubahan kontras untuk meningkatkan generalisasi model. Yang ketiga, pelatihan model. Model dilatih menggunakan dataset gambar daun yang sudah diberi label, dibagi menjadi training set atau 80% dan validation 20%. Setelah beberapa epoch, model mulai mengenali pola pada daun yang terkena penyakit. 4. Evaluasi dan pengujian. Model diuji dengan gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Akurasi yang diharapkan lebih dari 90% agar bisa diimplementasikan di dunia nyata. 5. Implementasi ke aplikasi mobile. Model yang telah dilatih diintegrasikan ke dalam aplikasi Android atau iOS. Petani hanya perlu mengambil gambar daun tanaman, dan aplikasi akan memberikan prediksi jenis penyakit serta rekomendasi penanganannya. Hasilnya, yang pertama, model CNN dapat mengidentifikasi tanaman dengan akurasi 92%. Yang kedua, petani dapat dengan mudah mendeteksi penyakit hanya dengan menggunakan smartphone. Yang ketiga, penanganan penyakit lebih cepat, sehingga hasil panen dapat meningkatkan. Hasilnya akan dijelaskan nanti di codingannya. Jadi kesimpulannya, penerapan CNN dalam deteksi penyakit pada daun tanaman menunjukkan bahwa teknologi ini sangat efektif dalam mengklasifikasikan gambar berdasarkan pola visual. Dengan menggunakan dataset gambar daun tanaman yang sehat dan terinfeksi, model CNN dapat dilatih untuk mengenali berbagai jenis penyakit dengan tingkat akurasi yang tinggi. Keunggulan utama CNN dalam kasus ini yaitu kemampuannya untuk secara otomatis mengekstrak fitur penting dari gambar tanpa memerlukan pemrosesan manual yang kompleks. Dengan integrasi ke dalam aplikasi mobile, petani dapat dengan mudah mendeteksi penyakit hanya dengan mengambil foto daun tanaman, sehingga memungkinkan diagnosis yang cepat dan akurat. Secara keseluruhan, penggunaan CNN dalam deteksi penyakit tanaman dapat membantu meningkatkan efisiensi pertanian, mengurangi risiko gagal panen, dan memberikan solusi berbasis teknologi yang lebih cerdas untuk sektor pertanian. Implementasi lebih lanjut dapat mencakup peningkatan dataset, optimasi model, serta penggunaan teknik seperti transfer learning untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan prediksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, inisialisasi atau init. Bisa dilihat codingannya. Menerima ukuran input gambar dan jumlah kelas penyakit, menyiapkan struktur untuk bobot konvolasi dan fully connected layer, parameter kunci, input underscore size, dimensi gambar, tinggi, lebar channel, 6 classes, jumlah kategori penyakit yang akan diklasifikasi. Metode inisialisasi bobot, init underscore conv underscore weight, membuat bobot konvolasi secara acak, menggunakan filter 3x3 untuk setiap channel. Nilai bobot dibangkitkan secara acak dalam rentang 0,1 0.1. Bisa dilihat codingannya. Init underscore init
fc_wake, membuat bobot untuk fully connect layer, inisialisasi acak dengan rentang kecil untuk menghindari overfitting. Bisa lihat codingannya, metode pemrosesan gambar _convolve, melakukan operasi konvolasi sederhana. Langkah-langkah: yang pertama, ambil patch 3x3 dari gambar. Yang kedua, kalikan dengan filter konvolusi. Yang ketiga, jumlahkan untuk mendapatkan nilai terkonvolusi. Bisa dilihat codingannya, _relu _activation, implementasi fungsi active_relu, mengubah nilai negatif menjadi 0, memperkenalkan non-linearitas pada model. Bisa dilihat codingannya, _max_pooling, reduksi ukuran fitur map, mengambil nilai maksimum dari blok 2x2, mengurangi kompleksitas komputasi. Bisa dilihat codingannya, metode klasifikasi _softmax, mengubah output layer akhir menjadi probabilitas, memastikan jumlah probabilitas 1 sama dengan 1, memungkinkan interpretasi probabilistik dari prediksi. Bisa lihat codingannya, predict, alur pemrosesan gambar. Yang pertama adalah konvolusi, yang kedua ada aktivasi relu, yang ketiga ada max pooling, yang keempat ada flatten, yang kelima ada fully connect layer, yang keenam ada softmax. Selanjutnya mengembalikan kelas dengan probabilitas tertinggi. Bisa dilihat codingannya, fungsi pendukung generate _sample _leaf_image, membuat gambar daun buatan, berguna untuk simulasi dan pengujian, menghasilkan matriks dengan nilai acak. Bisa lihat codingannya, main, mendemonstrasikan penggunaan model, membuat instance CNN, menghasilkan dataset sampel, menggunakan prediksi pada beberapa gambar. Bisa dilihat codingannya pada di bawah ini. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.